Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'adil amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairil huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Arba tanggal 14 bulan Dzulqa'dah 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 21 Mei 2024. Alhamdulillah kita sehat walafiat, bertamuan pulang di Musalla Al-Islah ini dalam rangka melaksanakan sholat maghrib, sholat isya berjamaah. Kemudian 45 menit kurang lebih antara maghrib isya kita isi dengan kajian-kajian agama Islam yang menjadikan pencerahan bagi kita. Agama itu harus menjadikan pencerahan bagi kita agar kita tidak serba bertaklid tanpa kita mengetahui, dan ini adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, kata Nabi, wajib atas tiap-tiap orang Islam, baik laki-laki atau perempuan. Bahkan yang lebih indah sekali apa yang Nabi katakan, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Jika kamu melewati kebun surga, maka singgahi. Singgahi kebun surga itu. Sahabat bertanya, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apa yang dimaksud kebun surga itu, wahai Rasul? Maka Nabi mengatakan, halqatuz zikri, ay majalisuz zikri. Majelis di mana orang duduk-duduk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Majelis seperti apa? Majelis seperti kita yang pakaiannya sangat sederhana. Kadang-kadang yang bersapatunya datang ke sini. Kadang-kadang yang bedasinya pakai jasnya. Pakaian kita tiap hari, tapi niat kita apa? Li'ala kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Ta'ala. Di dunia ini hanya dua yang Nabi katakan ada kebun surga. Yang pertama Raudhah 26,5 meter atau 52 hasta, 51 hasta. Jaraknya dari rumah Nabi ke mana? Mimbar. 51 hasta dari rumah Nabi ke mimbar. Maka jarak itu, kata Nabi, adalah kebun surga. Jadi hadisnya ma baina baiti wa mimbari. Apabila ada kalimat yang berbunyi ma baina qabri wa mimbari, maka itu palsu. Karena Nabi bersabda selagi Nabi hidup. Selagi Nabi hidup. Artinya antara rumahku, bukan kuburku. Nabi tidak tahu di situ kubur Nabi akan datang, wallahu alam. Artinya apa? Antara rumahku
dan mimbarku adalah kebun surga. Ada kalimat yang mengatakan antara kuburku dan mimbarku. Hadis lebih kuat antara rumahku dan mimbarku. Berapa jarak? Lamun pakai hasta 51 hasta. Kalau pakai meter 26,5 meter, lebarnya 12, sekian meter. Pernahkah Pak Ustadz mengukur? Kada pernah. Tapi ulun membaca. Ulun baca kota Madinah. Di Madinah itu kan dijual buku khusus berbicara tentang dari pelosok ke pelosok kota Madinah dari zaman ke zaman. Jadi buku Makkah dan Madinah khusus sejarah yang dibaca. Ulun kada pernah mengukur, tapi ulun membaca. Baitullah itu ada siku. Artinya maka tukang di Banjar bisa kada dipakai orang lagi. Karena antara Hajar Aswad dengan Rukun Yamani itu 12,6. Antara pintu Baitullah dengan pancuran emas itu 12, sekian. Di antara Hijri Ismail ke pojok Hijri Ismail itu 11, jadi kada siku 12, 11 dan seterusnya. Di mana mengukurkah kita? Kada mengukur kita, tapi kita membaca. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kajian kita malam ini sesuai dengan dobit yang ulun pernah catat, kita mengulangi kajian kita 2 bulan yang telah lalu. Kalau kada salah bulan tadi libur, ya, pas libur. Kebetulan umrah. 2 bulan yang telah lalu membicarakan tentang 10 penyakit hati manusia. Apapun pembela penyakit tuh kada sehat. Karena yang membuat orang sehat tuh kada ada penyakit. Sampai Nabi SAW katakan, jangan kau jadikan 4 macam yang tidak boleh kalian jadikan hewan kurban. Sekalipun itu sapi, sekalipun kambing, sekalipun unta. Karena 4 macam ini penyakit. Yang pertama, bayinun, matanya yang nyata rusaknya. Baik keduanya atau sebelah. Paham aja pian, kau aja mengomentari mata rusak tuh kayak apa? Baik rusak warnanya, melihat sebelah aja, sebelah kada melihat. Ya Nabi jangan dikorbankan itu. Kemudian di antara 4 kaki yang tidak sempurna, 1 kakinya patah, baik pincang dari lahir atau dadakan. Ada dadakan menurunkan kada profesional, lalu patah, jangan disembelih. Kemudian badannya yang jelas kurusnya, kelihatan tulang rusuk. Murah harganya memang, tapi tertukar tulang. Jangan disembelih. Tapi disembelih tetap halal, tapi jangan untuk berkorban. Jadi mata, kaki, kurus, dan jelas sakitnya. Sakit hewannya. Begitu datang dari terantang sana sehat. Rupanya kada kau beradaptasi dengan polusi Banjarmasin. Maka ambil berbulan-bulan berdahulu. Behingusan, beliuran, pada malam anak disembelih, jangan disembelih. Kenapa jadi ke situ pembicaraannya? 4 macam ini penyakit. Sesuatu yang berpenyakit itu kan bagus. Yang kita bicarakan malam ini 10 macam penyakit hati. Asbabul urud, sebab cerita ini terjadi karena apa? Syekh Ibrahim bin Adham didatangi oleh para pedagang yang ada di pasar Basrah. Beliau berjalan, para pedagang melihat ustadznya, kiainya, masyaihnya datang, lalu digerumbungi. Nah, ini tuh gerumbung di muka kepolisian, di muka pengadilan, demo. Kalau hari itu tidak, dia menyambut ulamanya. Disambutnya Syekh Ibrahim bin Adham. Ditanyakannya kepada masyaihnya, apa? Tentang ayat Allah 60 surah Ghafir.
Surah Ghafir tuh nama surah yang kembar namanya. Surah Ghafir dan surah Mukmin. Bani Israel dan surah apa sebutingnya? Al-Isra. Al-Isra Bani Israel. Ghafir Mukmin. Ada 4 surah dalam Al-Quran yang kembar namanya. Jadi dalam surah Mukmin ayat 60, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Ujar siapa itu? Ujar Allah Subhanahu wa ta'ala. Penduduk Madinah berkata, kunna nad'u. Kami semua berdoa, wahai guru kami. Falam nastajib lana. Belum kelihatan dikabulkan doa kami itu. Itu bang, kadang-kadang kita tidak pernah menengok orang masa lalu. Nabi Nuh tuh berdoa tentang minta tenggelamkan orang kafir yang tidak mau beriman. Berapa lamanya? 40 tahun Pak baru dikabulkan. Nabi Muhammad berdoa tentang berimannya orang-orang Taif itu berapa lamanya? 11 tahun. 3 tahun sebelum hijrah, Nabi dilempari dengan batu. Malaikat yang kan bisa marah pun marah pada waktu itu. Malaikat itu kan bisa sangit. Sangit malaikat. Ada 2 malaikat. Pertama malaikat penjaga gunung, yang kedua malaikat Jibril. Jibril berkata, ya Rasulullah, jika kau izinkan, aku perintahkan malaikat penjaga gunung ini untuk melemparkan gunung ini. Kemana? Ke Taif. Jadi semua orang Taif yang memusuhimu itu mati. Apa kata Nabi? Jibril, jangan lakukan itu. Aku akan berharap nanti anak cucu mereka yang masih ada di tulang sulbi mereka, yang belum lahir, itu menerima Islam. Biarkan hari ini orang tuanya membenciku dan tidak menerima Islam, tapi anak cucunya kayaknya menerima Islam. Nabi berdoa dan berpikir ke depan. Berpikir ke depan. Jemaah sekalian rahimakumullah, kapan orang Taif itu masuk Islam? Ternyata 11 tahun setelah Nabi berkata seperti itu. Tahun ke-8 Hijriah habis orang Taif masuk Islam. Termasuk bukan anak cucu. Nang melempari Nabi dengan batu itu pun masuk Islam. Allah sudah mau memberikan hidayah. Setelah Nabi gembiranya melihat orang Taif itu semua masuk Islam. Setelah Nabi bergembira, orang Taif tadi berkata, ya Rasulullah, di tengah kota kami, kota Taif, ada satu berhala yang namanya Lata. Berhala terbesar satu-satunya. Dulu waktu kami belum Islam, kami beribadah menghadap kepada berhala itu. Berhala itu jangan dibongkar wahai Nabi. Bodohnya kami masa lalu melihat berhala itu. Maka Nabi Muhammad SAW katakan, tidak. Berhala itu harus dibongkar sekarang. Berhala itu dulu yang menjadikan kalian membenci kepada Allah. Berhala itu dulu yang menjadikan kalian membenci kepada Islam. Berhala itu yang menjadikan kalian melempari kami dengan batu-batu. Maka itu adalah syarikat namanya. Itu adalah syirik namanya. Jangan pernah syirik itu bertahan di muka bumi. Sebulan bang wahai Rasul? Tidak, kata Nabi, sebulan pun tidak diizinkan. Akhirnya mereka minta, kalau begitu utuslah sahabatmu untuk membongkar berhala itu. Nabi mengutus Khalid bin Walid dan pasukan untuk membongkar berhala terbesar di Taif. Jadi tahun ke-8 itu tahun pembongkaran berhala. Berhala terbesar di Taif namanya Lata. Berhala yang ada di sekeliling Baitullah ada 360 berhala. Juga dihancurkan pada tahun ke-8 Hijriah. Yang kita disuguhi kisahnya, 360 berhala yang ada di Baitullah itu hancur pada malam 12 Rabiul Awal. Itu riwayat yang kadada pertanggungjawaban. Kada bisa dipertanggungjawabkan. Karena tahun ke-8 Hijriah dibongkar dengan cerita kronologis pembongkaran Nabi dengan para sahabat. Sebelum membongkar satu berhala, Nabi baca, Qul ja'al haqqa wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Hancurkan. Berhala berikutnya
Idza al-haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuq. 360 kali membaca itu, 360 berhala. Apabila datang kebenaran, maka lenyaplah kebatilan dan kebatilan itu akan lenyap. Jamaah rahimakumullah. Jadi mereka bertanya kepada Syekh Ibrahim, doa kami bolak-balik tapi belum dikabulkan. Belum dikabulkan. Maka Syekh Ibrahim bin Adham berkata, kenapa doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah? Matat qulubukum bi asyrati asya. Ini asbabul urutnya. Hatimu mati dengan 10 macam penyakit. Bagaimana dikabulkan? Seorang yang berdoa dalam hatinya tidak mengerti apa yang dia pinta. Hatinya mati. Matinya hati lebih berbahaya daripada matinya apa? Matinya anggota tubuh. Kalau mati hati, hidup tapi tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka matinya mata hati lebih berbahaya daripada matinya 2 mata yang Allah taala berikan kepada kita. Banyak orang yang buta matanya dibantu dengan tongkat berangkat 5 kali sehari ke masjid. Tapi tidak sedikit orang yang terang benderang matanya tapi tidak datang ke masjid karena yang buta bukan matanya tapi hatinya. Ulun ulang pulang kisah ulun. Artinya kita berdoa toh mudahan nang parak lawan masjid tuh hati. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. 7 golongan yang dapat VIP pada hari kiamat. Salah satu di antaranya laki-laki yang hatinya selalu merindukan masjid. Di mana mereka melaksanakan sholat, di sana azan dikumandangkan di masjid. Nah, ada beberapa macam yang kemarin sudah dijelaskan, kalau tidak salah 3 macam sesuai dengan Dobit 3 bulan yang lewat ya. Dari 10 macam penyakit hati itu sudah kita jelaskan 3 macam. Tapi lamun kada ulun ulangi pasti pian kada ingat juga 3 macam itu. Maaflah, artinya baik bisa kada ingat. Paling Pak Hainanda ingat karena sini catat. Nah, catat sini taruh. Maka Nabi Muhammad SAW itu katakan ilmu itu seperti unta. Ya. Ilmu itu seperti unta. Dan tali pengendali unta itu seperti buku dan pulpen. Jadi ilmu itu kayak unta. Maka ditalii. Dan talinya itu catatan. Ulun kalau dahulu ya dahulu 2-3-40 tahun 2-30 tahun yang lewat sekali dilihat di rumah cukup sudah merekam ayat. Wah ini kada membawa apa-apa lagi. Artinya ini sudah liar sudah untanya karena dimakan oleh usia. Maka harus ditali hari ini. Nah, maka membuka Dobit, membuka kitab hendak menyampaikan supaya jangan salah. Kalau dulu sekali menghafal sudah alhamdulillah. Itu semuaan faktor apa ngarannya? Faktor bujur amat faktor U. ada juga nang faktor T jadinya. Faktor T. Tua artinya tua. 66 parak tua. Nah, 3 macam yang sudah ulun sampaikan. Pertama, hati itu mati. Arabtumullah falam tu'addu haqqah. Mengenal Allah Tuhan kita, tapi hak Allah tidak pernah ditunaikan dalam kehidupannya. Mengenal Allah sebagai Tuhan, tanya semua anak kecil pun, siapa Tuhannya? Allah. Bahkan di PAUD itu ada lagunya, satu-satu Tuhan kami Allah. 2-2 Muhammad Rasulullah. Kalau kada salah itu. Jadi mengenal Allah tapi tidak tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Di saat Nabi membonceng salah seorang sahabatnya, Muaz bin Jabal, di atas tunggangannya ada unta waktu itu yang Nabi tunggang. Himar. Ismuhu Ufairin. Himar Nabi itu ngarannya Ufair.
Unta Nabi itu namanya apa? Unta Nabi kadang ngatulan. Ya? Iya. Himar, Ufair namanya. Unta itu Allah Akbar. Tak kurasna mengatakan ngaran unta aja. Kadang ingat. Koswa ya. Koswa. Unta Nabi itu namanya Koswa. Ada kucing rumah Nabi namanya Muza. Lamun hendak pian turuti ngarannya, itu ngaran-ngaran hewan yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi naik di sebuah tunggangan himar. Himar itu perkawinan antara kuda dan bagal. Lahirlah himar. Al-Quran banyak sekali berbicara tentang himar. Baik percontohan yang baik dan percontohan yang tidak baik. Nabi bonceng di belakang Mu'az bin Jabal. Aku bersama Nabi dalam satu tunggangan himar. Sambil tunggangan itu berjalan, Nabi berdiskusi dengan aku. Apa diskusinya? Ya Mu'az, ma haqqullah alal ibad. Apa hak Allah kepada setiap hambanya? Tadi kita bicara hak Allah, kita kenal Allah, tapi hak Allah kan ditunaikan. Nah, apa hak Allah terhadap hambanya? Apa kata Mu'az? Allah wa rasuluhu a'lam. Nang tahu tuh Allah lawan pian wahai Nabi. Kada tahu kami. Maka Nabi SAW katakan, haqqullah alal ibad, hak Allah terhadap setiap hambanya, anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'ah. Kau ibadahi Allah itu dengan benar dan jangan menyekutukan Allah. Allah hanya tuntut dua macam kepada kita. Beribadah baik-baik, akidahnya lurus-lurus. Selesai di akhirat. Beribadah baik dan akidah lurus itu selesai. Dan syarat diterimanya ibadah seperti itu. Di mana bukti baiknya ibadah kita? Mengikuti ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat maghrib 3 rakaat. Karena Nabi 3 rakaat. Kalau ada mbak salat maghrib pulang, wallahu alam. Maghrib nang mana kita kada tahu. Masih pang biasanya. Salat zuhur selesai, salat zuhur lagi. Selesai, salat zuhur lagi. Selesai, salat zuhur lagi. Setelah ditanya apa jawabannya? Mengkodok salat yang tertinggal. Amal yang tidak sunnah itu rancu bapak-bapak. Yang mana yang dikodok? Yang 30 tahun yang lewat. Yang 30 tahun yang itu nang hari apa? Bingung ya memikirkan. Karena apa? Nabi Muhammad SAW katakan, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is salati, rawahul Bukhari. Aku disuruh Nabi mengqada puasaku yang tertinggal, tapi Nabi tidak pernah menyuruh kepada aku mengqada salat yang tertinggal. Terus kalau ketinggalan salat kayak apa? Yang penting salat itu kada pernah ditinggalkan dulu pertama. Iya, masa lalu 2-30 tahun kada salat sudah Tuhan hanya terjaga. Kayak apa yang 2-30 tahun itu? Minta ampun, bertaubat yang banyak, menyesal, tidak mengulangi, dan menjaga sholat mulai hari ini. Itu taubat kita. Kita tidak diperintahkan untuk menambah zuhur kemudian 5 kali, asar kemudian tambah lagi 5 kali, tidak. Sama sekali itu tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Apalagi bapak-bapak, sekarang ramai diamalkan, hari Jumat terakhir di bulan Ramadan, selesai sholat Jumat, dilaksanakan sholat 4 rakaat, qada sholat yang tertinggal. Berjamaah mengerjakannya. Jadi mengqada sholat yang sekian tahun dibayari dengan 4 rakaat hari Jumat, imbah Jumat yang terakhir di bulan Ramadan. Suatu hari, kemarin pada hari Jumat itu, ulun khutbah di sebuah masjid, kemudian pulangnya melewati lagi sebuah masjid, ramai orang di sana sholat berjamaah. Ternyata setelah ditanya sholat apa, sholat qada sholat. Sholatnya mengqada sholat yang tertinggal. Apakah itu pernah diajarkan? Sama sekali. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan itu. Karena sholat tuh jangan ditinggalkan, maka qada sholat tuh kada ada. Minta ampun, menyesal, tidak mengulangi lagi, jaga sholatnya setelah itu. Cukup. Nah, hak Allah
Wala tusyriku bihi syai'an. Dan jangan menyekutukan Allah dengan seorang jua pun. Beribadah yang baik, jangan syirik. Dua ini ditunaikan, maka hak Allah itu sudah tunai dalam kehidupan kita. Kada banyak, Pak. Kada banyak. Kemudian Nabi SAW katakan kepada Muaz bin Jabal, wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Apa hak hambanya terhadap Allah Ta'ala? Kalau Allah menuntut haknya terhadap setiap hamba, hambanya tidak menuntut, tapi Allah menjanjikan ada hak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Haknya apa? Allah tu'aziba. Allah tidak akan menyiksa hambanya, orang yang mati tanpa menyekutukan Allah. Mati kaina kada syirik. Artinya syirik kada dibawa sampai mati. Kita ini jujur Bapak-bapak, nangaran syirik tuh pasti ada terlanggar. Pada saat ketidakmengertian, pada saat ketidaktahuan. Hari ini apalagi nang tidak tahu, turun dari sepeda tengah malam, kencing berdiri, apa nang diucapkan? Datu minta maaf lah, nambah kami ini anak cucu. Itu digawinya karenanya kada mengerti Bapak-bapak. Kada mengerti. Takuni aja datu nang mana, kada tahu juga nya. Kada tahu juga. Hari ini pun masih ada nang berdatu-datuan tuh terlalu benar. Apalagi toilet sudah berhambur di mana-mana. Nah, jadi pelanggaran masa lalu karena tidak ada ilmu, dengan pelanggaran hari ini berbeda. Keran-keran ilmunya banyak tetap melanggar, berarti tuntutan Allah itu berbeda. Jangan menyekutukan Allah, apalagi di waktu hendak mati. Dan Allah akan tuntut pembuktian itu di waktu hendak mati. Di mana buktinya? Dia ucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, ini hak Allah. Sudah kita bicarakan 2 bulan yang lewat. Yang kedua, innakum tuhibbuna rasul falam tattabi'u sunnatah. Kamu mencintai Nabi, tapi kamu tidak pernah mengikuti sunnah Nabi dalam hidup. Tanya aja kita seberataan, cinta Rasul tidak? Semua mengatakan cinta Rasul. Kenapa? Karena mencintai Nabi wajib. Fa'in amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Orang yang beriman kepadanya, ujar Allah. Orang yang memuliakannya, orang yang menolongnya, orang yang mengikuti Al-Quran yang turun kepadanya, mereka itu adalah orang yang beriman. Ayat ini semua tertuju kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk kita imani, kita sayangi, kita muliakan, kita tolong, kita ikuti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW. Mengaku mencintai Rasul, tapi tidak pernah melaksanakan sunnah Nabi dalam kehidupan. Batis saja tepuh huruf antara masuk toilet lawan masuk masjid. Masuk toilet seharusnya batis kiri, naiknya batis, masuknya batis kanan. Ke masjid seharusnya batis kanan, masuknya batis kiri. Kering dari sunnah Nabi kehidupannya. Kering dari sunnah Nabi kehidupannya. Yang lebih ngeri lagi itu sampai ke makan-makan tangan kiri, padahal tangannya tidak cedera apa-apa. Alasannya terbiasa kiri. Terbiasa kiri. Kenapa kamu makan dengan tangan kiri, kata Nabi? Ya Rasul, tangan saya cedera. Tangan saya cedera. Kata Nabi, jika itu semoga Allah membenarkan apa yang kamu katakan. Tadi sehat tangannya, akhirnya kaku tangannya, kada kau bergerak apa-apa. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi makan minum dengan tangan kanan, itu bukti cinta. Bukti cinta. Orang yang mencintai Nabi belum tentu mengikuti, tapi orang yang mengikuti Nabi pasti mencintai. Kenapa dia ikuti Nabi? Karena dia cintai Nabi Muhammad SAW. Tapi mencintai belum tentu mengikuti. Apalagi versi-versi cinta kepada Nabi hari ini digambarkan kayak cinta seorang kekasih yang berlawanan jenis. Kemudian dibuat dalam bait-bait yang seolah membuai kita kepada suatu kehusuan, padahal tidak.
Padahal tidak, Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Ini apa nang goyang di situ? Akidah Bapak-bapak. Iman kita. Kedudukan kita beriman dengan Allah, kedudukan kita beriman dengan Rasul berbeda. Allah sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad utusan Allah untuk membawa agama kepada kita, syariat kepada kita. Jadi jangan didudukkan sama, jangan disejajarkan. Wa kullu ayin atar rusulul kiramu biha fa innama tasalat min nurihi bihimi. Seluruh mukjizat Nabi yang terdahulu itu datang daripada min nurihi, daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Subhanahu wa taala? Di mana akidah kita? Kalau mukjizat Nabi Nuh, mukjizat Nabi Ibrahim, mukjizat Nabi Ismail datang daripada Nur Muhammad. Padahal mukjizat itu datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah, termasuk mukjizat Nabi Muhammad itu datang dari Allah. Apa mukjizat itu? Sesuatu yang menyalahi adat, tapi dilakukan oleh Nabi, maka itu mukjizat. Dilakukan oleh orang yang beriman, itu namanya ma'unah atau karomah. Tapi hati-hati meletakkan karomah, karena karomah dan istidraj itu sama, cuma letaknya kepada orang yang berbeda. Nih, karomah istidraj sama. Ini menyalahi adat, tapi apabila diletakkan kepada yang beriman, maka dia dapat kemuliaan, namanya karomah. Apabila diberikan kepada orang yang tidak beriman, maka namanya istidraj. Allah memberikan dengan kejengkelan. Ini melihat nang menyalahi sedikit-sedikit karamat. Sedikit-sedikit karamat. Kalau bina istidraj kita pedahkan karamat. Bapak hadirin rahimakumullah. Mukjizat Nabi dari Allah. Pembuat bait syair itu, kata Syekh Utsaimin, jika aku hadir pada saat itu, aku suruh dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengatakan segala sesuatu itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin rahimakumullah. Apa mukjizat-mukjizat? Banyak. Nabi Musa punya mukjizat. Yang paling menonjol mukjizat Nabi Musa apa? Tongkat. Tapi ulun umrah tadi Makkah Madinah bertongkat terus. Karena ada mukjizat Pak. Tongkat karena maharit lintuhut sakit. Jadi bertongkat. Kalau Nabi Musa kemana-mana pakai tongkat. Dan pada suatu saat terjepit dikejar oleh Fir'aun. Maka Allah perintahkan untuk dipukul itu laut. Dipukul laut oleh Nabi Musa. Maka laut itu terbelah. Antara dua belahan laut terjadi jalanan yang mudah untuk dilewati. Maka Nabi Musa dan kaum Bani Israel lewat sana dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa sampai ke tengah laut, Fir'aun memanfaatkan jalan itu. Fir'aun mengejar Nabi. Mengejar Nabi Musa itu apa? Untuk membinasakan. Nabi Musa sampai ke seberang sana. Fir'aun persis ada di tengah laut. Dan laut itu kembali. Jalanan itu sudah tiada. Artinya Fir'aun tenggelam di dalam laut. Berapa ratus tahun? Belum 200 tahun. Jasad Fir'aun ditemukan dalam keadaan utuh. Wal yawma nunajjika bi badanika litakuna ayatal liman ba'di kalau tidak salah. Hari ini aku utuhkan jasadmu hai Fir'aun untuk memberikan peringatan bagi orang yang hidup sesudahmu. Banyak orang yang tidak percaya Islam, Al-Quran bohong. 4.500 tahun yang lewat kejadian itu. Di mana ada jasad Fir'aun ditemukan? Tapi kurang lebih 186 tahun yang lewat ditemukan di pantai di Mesir oleh seseorang. Jasad Fir'aun dalam keadaan utuh. Supaya apa? Supaya jadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup sesudahnya. Fir'aun wa ana minal muslimin. Dalam taubatnya kepada Allah di waktu timbul tenggelam. Ya Allah, hamba beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Maaf, bukan Tuhannya Israel. Kalau Tuhannya Israel itu agamanya Yahudi. Tuhannya Bani Israel. Nabi Musa dan pasukan Bani Israel. Hamba beriman. Wa ana minal muslimin. Dan hamba termasuk orang Islam. Bapak dapat dihitung.
Berarti agama Islam ada sejak zaman siapa? Zaman Nabi Musa sudah Islam. Sebagaimana Fir'aun mengaku hamba termasuk orang yang Islam. 4.500 tahun yang lewat. Artinya agama Islam bukan agama yang datang beberapa terakhir, tapi agama yang lebih dulu datang. Allah katakan, Al-ana qad asyara qablak. Taubatmu terlambat, baru sekarang kamu taubat. Kamu maksiat dulu. Kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Bapak Ibu rahimakumullah. Mencintai Nabi tapi tidak mengikuti sunnah Nabi. Ulun praktekkan sedikit. Tangannya tangan kanan, Pak. Yang megangnya tangan kanan. Kemudian apabila minum jangan dihabiskan. Apalagi ukuran ini. Jangan dihabiskan karena Nabi mengatakan orang yang minum 1 gelas itu langsung habis seperti minumnya unta. Unta tuh kada ampihan padanya minum. Nah, tangannya tangan kanan, minumnya mengucapkan basmalah, bismillah. Berapa sunnah didapat di sini? Berapa contoh Nabi yang dapat kita lakukan? Hanya pada saat kita minum. Anehnya makan tangan kanan, minum tangan kiri. Jadi minum tangan kiri. Jadi badannya apalah? Karena Nabi katakan yang makan dan minum dengan tangan kiri itu syaitan. Waktu minumnya jadi syaitan lah. Waktu makannya jadi manusia. Karena tidak mengerti tentang sunnah. Kenapa jadi minumnya tangan kiri? Oh, nanti cangkirnya gelasnya kotor. Jadi dia tidak rela mengotori gelas, tapi lebih rela mengotori sunnah Nabi Muhammad SAW. Kamu mencintai Nabi, tapi kamu tidak mengikuti sunnah Nabi. Sunnah itu satu ajaran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya Nabi bagimu contoh yang wajib diikuti. Apa yang Nabi lakukan wajib diikuti. Bapak-bapak, sampai dulu pada masa Nabi ada satu kayu yang tumbang di situ. Satu kayu yang tumbang. Nabi lewat di bawah kayu tumbang itu menundukkan diri. Karena kalau kada bertunduk kepala terhentup. Maka kayu yang tumbang itu dipotong, kada ada lagi. Artinya kalau lewat di situ kada ada lagi. Tapi yang sahabat yang ingat Nabi pernah menundukkan diri lewat di situ. Mereka lewat dengan menundukkan diri. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah dilakukan oleh Nabi. Padahal jika kada bertundukan, kada ada santuk apa-apa. Kada santuk apa-apa. Mereka betul-betul mencintai Nabi itu dengan apa? Dengan praktek kehidupannya. Dengan melaksanakan sunnah. Tapi yang ada sunnah Nabi ditinggalkan. Sunnah Nabi dianggap sudah kuno, kampungan, dan sebagainya. Tidak pernah. Sunnah itu sampai ke akhirat kelak. Dan Nabi menyatakan orang yang akan bertemu dengan Nabi, ana faratukum alal hud, aku tunggu kalian di telagaku, orang yang selalu melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu kehidupan. Bapak hadirin rahimakumullah. Yang ketiga sampai di sini semalam. Qara'tum kitaballah walam ta'malu laha. Kamu baca Al-Qur'an tapi kamu tidak amalkan kandungan-kandungan Al-Qur'an itu. Ada kandungan-kandungan Al-Qur'an. Berita-berita Al-Qur'an, perintah-perintah yang ada dalam Al-Qur'an. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-Qur'an menyebutkan rukun wudu. Jika kamu ingin mendirikan sholat, basuh mukamu, tangan sampai ke siku, menyapu kepala dan kaki sampai 2 mata kaki. Itu perintah Al-Quran. Pada saat sebelum kita sholat maghrib tadi kita ambil sholat wudu, ini kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Al-Quranul Karim. Kemudian banyak lagi perintah-perintah selain daripada itu, baik berupa Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man hafaza ala salatil hamsi
ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha haramallahu 'alan nar. Hadis diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Siapa yang memelihara sholat 5 waktu. Dari mana memeliharanya? Dari wudunya. Kemudian setelah wudu, wa mawaqitiha, waktunya jaga. Jangan terlambat. Setelah waktunya tahu, wa ruku'iha, dan ruku'nya, wa sujudiha, dan sujudnya. Dari 13 rukun sholat, sebagai mewakili yang Nabi sebutkan adalah ruku dan sujud. Karena apa? Pelanggaran kita dalam sholat banyak pada ruku dan sujud. Di mana pelanggarannya? Sujudnya tidak sempurna dan tidak tomaknina. Rukunya tidak sempurna dan tidak tomaknina. Nabi ruku antara kepala dan punggung itu sama. Sejajar antara kepala dan punggung. Amun kita ruku, kepala hendak sampai ke lintuhut, talipat awaknya. Jadi rukunya, kemudian rukunya itu parka wa tatma'inna raqi'an. Imam Bukhari meriwayatkan ruku dan tumakninah dalam ruku. Wasjud wa tatma'inna sayyidan, sujud dan tumakninah dalam sujud. Yang kadada itu tumakninah. Tumakninah itu apa artinya? Jeda. Jeda itu berapa lama ruku sujudnya? Selama sebanyak bacaan yang disunahkan untuk dibaca di waktu ruku. Allahu Akbar. Ruku. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Cukup itu tumakninahnya. Kemudian ruku, Allahu Akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulun kadang-kadang jarang membaca nih. Akhirnya tersasat ke doa kiparat majelis. Allahu Akbar ruku. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum. Ya lagi ambe. Ya mirip itu. Mirip. Padahal ini dibaca oleh Nabi sejak turun ayat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nabi merubah bacaan ruku sujudnya kepada doa ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi Nabi tidak menggugurkan bacaan yang terdahulu. Oh, ulunnya hafalnya subhana rabbil a'la. Baca subhana rabbil a'la. Kami wa bihamdih kayak apa? Ayuja pakai wa bihamdih kada apa-apa. Cuman yang paling banyak riwayatnya kada pakai subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Sudah terbiasa wa bihamdih kada apa-apa. Kada apa-apa. Asal jangan ruku sujud membaca ayat kursi. Nah, itu kada diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang berikutnya, wa qultum anna syaiton aduun wa walaitumu. Tambahannya, artinya kan dituntung pulang malam ini. Kamu mengaku bermusuhan dengan syaiton, tapi syaiton kamu jadikan wali dalam kehidupanmu. Kamu berkata, syaiton itu musuhku. Tapi wa walaitumu, instruksi syaiton diikuti dalam kehidupan. Kadang-kadang seolah-olah dia mengatakan, aku mendapat wangsit wahyu malam tadi. Apabila bubuhan wangsit wahyu itu bagi kita, kan ada lagi yang datang dari Allah Ta'ala. Itu datang daripada syaitan. Oh, dan diikuti petunjuk-petunjuk syaitan itu. Bertemu si A, bertemu si B, dan seterusnya. Apalagi ada yang mengatakan bertemu dalam keadaan jaga. Syaitan itu musuh kita. Inna syaitana lakum adu fattakhizuhu aduwa. Syaitan itu musuh, maka anggaplah bujur-bujur musuh. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum adu mubin. Bukankah aku telah perintahkan kepadamu anak Adam, jangan sembah syaitan. Karena syaitan itu musuh kamu yang nyata. Dulu waktu tahun 70-an lagi ulun halus, senang juga menghadiri kajian-kajian nih. Jadi tuan gurunya Allah yarham berkisah. Ujar sidin, setan tuh pernah datang kepada Nabi Musa. Ulun sampai kau ini mencari sumber kisahnya itu kan dapat jawaban. Cuma asik dikisahkan tenang. Nabi Musa tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku hendak taubat.
jenuh sudah dengan maksiat. Padahal saya tentukan bertobatan sampai hari kiamat. Tapi Musa mendengar iblis ini hendak taubat, langsung datang kepada Allah Ta'ala. Ya Allah ya Rabb, itu iblis sudah jenuh maksiat, hendak taubat. Apa syaratnya? Ujar Allah, Musa sampaikan kepada iblis, sujudlah dia di kuburan Nabi Adam. Karena dia dulu dikeluarkan dari surga karena tidak mau sujud kepada Adam. Sekarang Adamnya sudah mati, sujudlah di kuburan Nabi Adam. Datang Nabi Musa, iblis syaratnya ringan, datangi kuburan Nabi Adam, sujud. Di mana kuburan Nabi Adam? Wallahu alam, ada yang mengatakan di India. Kalau Hawa di Jeddah, datu kita yang perempuan. Setan, iblis disuruh Allah sujud di kuburan Nabi Adam. Ujar iblis, waktu hidup aja aku kada mau sujud, apalagi sudah mati. Cuma ulun kadawani memadahkan sumbernya kisah itu. Cuma ulun kita tahu aja dikisahkan lo sidin bari. Dikisahkan. Kadada iblis itu kadada taubatnya. Iblis akan sesatkan manusia sampai manusia sakaratul maut. Tugasnya menghancurkan kita tuh sampai kita mati. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kultum annan naru haq walam tantahu anez zunub. Kau mau mengaku neraka itu benar adanya, tapi kenapa dosa kada mau berhenti? Kenapa kada ampih melaksanakan dosa? Itu aja dulu Pak yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi dan berulang-ulang kita berdoa, Allah semoga bukakan hati kita untuk beribadah dan taat kepada Allah dan diampuninya segala dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.